Penyakit hati yang paling berbahaya itu adalah ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri. Ya. Karena menganggap orang lain itu jelek semua. Yang kedua, penyakit yang berbahaya yaitu mutakabir, orang yang sombong. Siapakah orang yang sombong itu? Walladzi in mu'idza anifa wa in wa'adha anafa. Orang yang sombong itu adalah orang yang ketika dinasehati dia tidak gubris, ketika dia menasehati dia bengis. Jadi dinasehati gak gubris, menasehati bengis. Kalau dinasehati gak ngrungokne. Tapi kalau menasehati dia itu keras, bengis. Nah itu orang yang sombong. Jadi bahasa sekarang mutakabir itu ya, orang sombong itu dia itu mau mengkritik, tidak mau dikritik. Wong sombong, gelem ngomongi tapi gak gelem diomongi, gelem nuturi ora gelem dituturi. Ini jiwa-jiwa yang menangi dewe. Berarti dalam bahasa agama disebut mutakabir. Ya. Fakluman ro'a nafsahu khairan min akhatin min khalillahi ta'ala fa mutakabir. Definisi lain dari sombong itu adalah kuluman. Tiap-tiap orang ro'a nafsahu yang dia melihat dirinya khairan min akhatin. Dia lebih baik dari orang lain. Menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Dari semua makhluk Allah. Fa mutakabir itu adalah definisi sombong. Jadi nganggep wong liya iku rendah, nganggep wong liya iku orang ngerti, nganggep wong liya bodoh, nganggep orang liya itu pokoknya luwih apik timbangane dia. Ini tergolong orang yang sombong. Terus yang baik itu bagaimana kita menganggap orang lain? Yang bagilah ka antalama anal khair man huwa khairun indallah. Yang baik bagi kamu adalah kita harus mengetahui, kita harus punya pedoman bahwa kebaikan itu adalah diperoleh oleh seseorang dan kebaikan itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu diraih atau dicari oleh orang dan kebaikan itu diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah kebaikan bukan menurut kita. Kadang sesuatu yang menurut kita itu baik belum tentu menurut Allah baik. Sesuatu menurut kita jelek kadang menurut Allah baik. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Apa yang sedang kita senangi kadang-kadang itu tidak baik. Apa yang kita benci kadang-kadang itu baik. Kita tidak tahu hal di dunia ini. Maka kebaikan itu bukan diri kita yang memberi nilai, tapi indallah huwa khairun 'indallahi fi daril akhirah. Karena kebaikan itu adalah mistik. Wadzalika ghaibun. Wadzalika ghaibun. Kebaikan itu mistik. Bahwa mauqufun al khotimah, dan kebaikan itu adalah dilihat nanti ketika ada di akhir. Kebaikan itu dilihat nanti ketika orang itu berada di ujung kehidupannya. Maka ada istilah husnul khotimah, ada istilah su'ul khotimah. Jadi begini, supaya kita tidak terlena oleh pikiran kita, oleh gangguan-gangguan perasaan kita. Ayo kita berusaha menanggapi seseorang itu dengan
positif. Tanggapilah orang yang berada di depan kita itu dengan positif, jangan dengan negatif. Orang yang berada di depan kita itu, anggaplah itu adalah orang baik. Orang yang berada di depan kita itu adalah orang yang melebihi kapasitasnya, baik kapasitas keilmuannya, dunianya, macam-macamnya, daripada kita. Yes, itu. Jadi bahasa sekarang itu positive thinking, mempunyai anggapan pada orang lain itu selalu positif. Bahasa kerennya dalam agama ini, kita selalu husnudzon. Nah ini, husnudzon itu apa? Ya bernilai baik, berprasangka baik kepada orang lain. Karena hakikatnya kebaikan itu adalah mistik. Wadzalika ghaibun. Kebaikan mistik, tidak ada yang tahu. Saiki awake dhewe ketok api. Tak ngerti tembe mburine. Lek gak pas moro tengah kena bodho akhirnya dadi murtad, wis di akhir hayatnya mati dengan husnul khotimah. Saiki jelek, nggak ngerti, di tengah-tengah perjalanan dia bertobat, dia membaca istighfar, dia diterima tobatnya, kemudian dia menyesal, jadi orang baik, mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Maka di sini dikatakan bahwa mauqufun alal khotimah, kebaikan itu ditinjau di akhirnya. Ya, kebaikan itu ditinjau di akhirnya. Kita tidak tahu orang itu baik apa jelek, jahat apa tidak. Saat ini bolehlah orang itu kita lihat, bolehlah orang itu kita vonis jelek, tapi kita tidak boleh meyakini bahwa kejelekan itu akan selamanya, karena hidayah Allah sewaktu-waktu akan datang. Saat itu mungkin Sayyidina Umar bin Khattab belum masuk Islam, mempunyai pengaruh yang luar biasa, tapi pada akhirnya Sayyidina Umar justru malah pembela utama Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab pun ini dijuluki Al-Faruq. Umar bin Khattab Al-Faruq sebagai penegak membela kebenaran. Padahal sebelumnya sebagai penolak kebenaran, musuh Islam. Maka kita tidak tahu. Oleh karena itu, fatiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairik jahlun. Keyakinanmu pada dirimu bahwa engkau adalah orang baik, lebih baik dari orang lain, itu adalah jahlun. Sebuah kebodohan bagi kita kalau kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kebodohan jahlun mahdun, kebodohan yang murni, itu adalah i'tiqadua fi nafsika annaka khairun min ghairik. Jadi kebaikan itu bukan untuk dibanggakan. Kekayaan ini bukan untuk disombongkan. Kepintaran ini bukan untuk dipamerkan. Prestasi ini bukan untuk diunggul-unggulkan. Tetapi kebaikan itu adalah untuk khazanah, untuk simpenan kita, kelak kemudian kita akan menuainya di akhir hidup kita sebagai sangune urip. Ya. Jadi kebodohan yang murni, jahlun mahdun ini cara wes goblok sing nemen lah. Ya. Menurut kitab ini, kebodohan yang sangat banget itu adalah i'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairik. Kita meyakini diri kita adalah lebih baik daripada orang lain. Kita meyakini lebih pinter dibanding wong liya.
Iki kono sing luwih pinter apa ya pertanyaan ning kelasku wis aku tok sing jawab. Sampai Pak Guru iki lho ora iso jawab. Sing iso jawab ya aku. Jadi hakikate sing pinter ning kene ya aku. Balik Pak Guru ya tetep menang aku. Punya keyakinan seperti itu adalah jahlun mahdun, kebodohan yang sangat fatal. Terus bagaimana kita ini menanggapi orang lain? Bal yang bagi Allah tangduru ila kadin illa wa ta'annau khairun minka. Bahkan lebih baik Allah tangduru kalian tidak usah melihat ila akadin kepada seseorang illa wa taro, kecuali engkau meyakini annau khairun minka, bahwa orang lain itu adalah lebih baik dari kalian. Oh, kayak yang pertama mau bahwa kita menanggapi seseorang jangan ada kejelekan. Bahwa kita menanggapi seseorang jangan ada kecurigaan. Jadi ini tetap kesimpulannya ada kudu husnudzon. Wa anal fadlahu ala nafsik, dan sesungguhnya keutamaan bagi orang lain atas diri kita sendiri. Maka fa'ira'aita sohiron utaha dalam ya'sillah wa ana asaituhu fala syakka annahu khairun minni. Jika kita melihat anak kecil, awake dhewe ndelok arek cilik, kita harus berprasangka buruk. Sedikit keliru. Kita harus berprasangka baik. Kalau kita melihat anak kecil, kita harus berprasangka baik. Itu arek cilik iki rek wis luweh mulya arek cilik iki timbangane aku. Oh sebab arek cilik iki lam ya'sillaha qattu. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Hatinya masih suci, dia tidak pernah berdosa kepada Allah. Sementara aku ini jelas sudah tidak dilakukan lagi banyak dosa. Oh nek aku ambek arek cilik iki luwih mulya arek cilik iki. Lah delok arek cilik ngono. Jadi apa yang kita lihat itu kita kembalikan kepada konsep dasar bahwa kita tidak usah menanggapi jelek kepada orang lain. Selamat wis nek ngono itu. Ini jalan keluar agar kita tidak sombong, agar kita tidak ujub, ya. Anggaplah orang lain yang berada di hadapan kita itu adalah orang yang lebih baik. Nek ono arek cilik, luwih penak arek cilik iki, luwih mulya arek cilik iki, luwih terhormat arek cilik iki timbangane aku. Kenapa? Karena anak kecil itu masih belum punya dosa. Sementara saya ini sudah menumpuk-numpuk dosa. Anak kecil ini masih suci, sementara saya sudah kotor berlumuran dengan dosa. Ini menganggap dirinya lebih hina, menganggap diri sendirinya lebih hina. Ini yang baik seperti itu. Kenapa sih kita itu kok harus berprasangka baik kepada orang lain? Sebab kita tidak tahu di hadapan Allah tentang kebaikan seseorang. Ya, saya ulangi. Kenapa kita itu dianjurkan untuk berbuat, menganggap kebaikan itu selalu ada pada orang lain, bukan pada diri kita, tapi pada orang lain. Karena kita tidak tahu hakikatnya kebaikan yang dimiliki oleh seseorang itu diterima oleh Allah. Makanya banyak cerita biyen, ya, ono cerita seorang penghibur malam, seorang wanita yang berlumuran dengan banyak dosa, yang jelas wanita penghibur cara saiki begenggek gitu. Bisa masuk surga. Seorang wanita penghibur, pendosa, pezina bisa masuk surga. Disebabkan apa? Disebabkan sebuah tingkah, sebuah sikap yang sikapnya itu diridhoi oleh Allah. Apa itu sikapnya? Pada suatu saat begenggek ini mulai mari teko. Ya mari teko jahit
Mulai di tengah perjalanan itu ada sumur, gitu, ada sumur. Nah, di dekat sumur itu ada anjing yang menggonggong. Anjing menggonggong. Ternyata anjing itu adalah haus. Anjing itu haus. Dia paham kalau di situ ada anjing menggonggong karena kehausan. Tapi anjing ini mau ambil air tidak bisa. Tidak bisa, ya. Ya bisa. Mau ambil air ini tidak bisa karena mungkin tidak ada ini, tidak ada kereannya ya. Kerek timbon nih. Menggonggong. Sampai anjing itu ya sering ngelai mungkin menggonggong tenan sampai lemes. Kemudian si pelacur ini berusaha untuk mencari air dengan caranya dia. Nyari tampar, terus yang dipakai yang dipakai untuk limbahnya itu sepatunya dia. Terus sepatunya selop paling. Sepatunya diikat untuk nimba air dari bawah sumur sana, pakai tampar, dia nyari tampar, kerek. Terus diombekno, dikasih anjing itu. Oh, yo seneng anjing ngombe. Ambil lagi nang sepatu nih dia itu. Dikasih diminum seneng yang ngelak. Wes gak sampai 3 kali akhirnya tidak menggonggong lagi, ya wah sudah, hanya itu saja. Hanya itu saja. Akhirnya si pelacur ini melanjutkan perjalanan pulang. Si pelacur ini apa? Si pelacur ini adalah akhirnya pelacur ini apa? Melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan dia ini kena apa? Sambar petir. Kenapa? Sambar petir akhirnya mati. Begitu mati, pelacur ini apa namanya? Dibuat rebutan sama malaikat. Yang pertama kali datang itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan datang. Ini bagianku. Dia ini masuk surga karena dia punya amalan yang diterima oleh Allah. Yaitu dia ngasih minum seekor anjing dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, datanglah malaikat Malik penjaga api neraka. Oh, ini bagi aku ini, wah, dia hidupnya ini maksiat tok, pezina tok. Oh, iso ini bagian saya. Yang pertama datang malaikat Ridwan, penjaga surga. Yang kedua datang malaikat Malik penjaga neraka. Ini geger, ingin memiliki rohnya seorang pelacur ini. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril kemudian turun menghakimi bahwa rohnya perempuan yang pelacur ini oleh Allah dinyatakan ahli surga karena dia punya pekerjaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, yaitu memberi minum anjing. Lho ngono iki lho. Makanya kita tidak boleh menganggap orang itu jelek. Ya, apa yang ada di depan kita anggaplah orang itu adalah orang baik. Wallahu a'lam.